Mahasiswa di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali berunjuk rasa menolak kedatangan ratusan tenaga kerja asing asal Cina gelombang kedua. Dalam aksinya, mahasiswa memblokade jalan dengan membakar ban. Sambil berorasi, massa juga membakar ban di Simpang 3 Bandara Halu Uleo, Kendari, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara siang tadi. Dalam orasinya, massa meminta agar pemerintah Sulawesi Tenggara tidak memasukkan ratusan tenaga kerja asing ke bumi Anoa, Sulawesi Tenggara di tengah pandemi COVID-19. Massa mengancam akan terus turun ke jalan jika tuntutannya menolak TKA gelombang kedua tidak dipenuhi. Seekor sapi berbobot 6 kuintal terlepas dan masuk ke pemukiman warga di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sapi diduga kabur karena stres melihat ramainya aktivitas warga di sekitar kandang. Dalam video amatir berdurasi 20 detik ini, sapi sempat berlari dan mengejar seorang bocah yang tengah melintas di permukiman warga di Gang Musola Al-Mukorobin, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Menurut pemiliknya, sapi terlepas dan masuk ke permukiman warga akibat stres melihat kondisi di sekitar kandang ramai dengan aktivitas warga. Pemiliknya juga mengatakan bahwa sapi miliknya merupakan sapi potong yang nantinya akan dijual saat Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban mendatang. Rantingnya putus satu, lagi dibenerin, putus lagi yang satu, dia berontak, jadi dia lari ke depan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun terlepasnya sapi dari kandang sempat membuat warga resah dan panik. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebuah ambulans di Desa Lumajang, Jawa Timur digunakan untuk mengangkut kambing. Atas kejadian tersebut, Wakil Bupati Lumajang akan segera memanggil pihak yang menyalahgunakan fasilitas kesehatan tersebut. Inilah video amatir mobil ambulans yang mengangkut kambing di Lumajang, Jawa Timur viral di media sosial. Kok disi wedhus bos, ambulan bos. Hah? Kecamatan di? Di dalam ambulans dari Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, ada seorang warga yang memegang 2 ekor kambing. Ironisnya, yang membawa ambulans diketahui memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa setempat. Hah? Kok oleh terus ambulan dikai wedhus yuk? Dikai wedhus? Wedhus iki lho. Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Lumajang, Jawa Timur, Indah Amperawati, mengatakan ini merupakan pelanggaran. Pihaknya pun akan segera menarik ambulans tersebut. Kebijakan pemerintah adalah menarik sementara ambulan itu, dan saat ini ambulan itu berada di kantor Dinas Kesehatan. Sementara kepala desa segera akan diperiksa oleh tim pemeriksa dari Inspektorat. Karena sudah beberapa kali terjadi seperti ini, ambulan disalahgunakan, maka nanti akan ada aturan secara teknis, juknis, termasuk sanksi-sanksi yang harus diterima oleh pemerintah desa akibat penyalahgunaan. Kepala Desa Sukorejo dan orang yang membawa ambulans akan diperiksa oleh pihak Inspektorat untuk kemudian diberi sanksi tegas. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucu Donartono, iNews melaporkan. Hobi yang seharusnya bisa memunculkan kegembiraan bisa juga berbalik jadi malapetaka jika dilakukan tidak hati-hati dan salah tempat. Seorang bocah di Kudus, Jawa Tengah tercebur dalam lubang septic tank saat bermain sepeda. Hobi bermain sepeda yang tengah digandrungi di masyarakat saat ini ternyata juga membawa bahaya. Seperti yang dialami seorang bocah asal Kudus, Jawa Tengah karena tercebur dalam lubang pembuangan kotoran atau septic tank yang dibiarkan menganga tanpa penutup. Bocah laki-laki tercebur saat tengah bermain sepeda bersama teman-temannya di Taman Komplek Balai Jagong, Kudus, Jawa Tengah. Beberapa warga yang mengetahui peristiwa itu segera menolongnya. Beruntung, bocah selamat karena berhasil dievakuasi menggunakan tangga bambu.
Jika tidak hati-hati dan salah tempat, hobi bersuah foto juga kerap membawa bahaya. Seperti yang dialami 3 pengunjung restoran di Jakarta ini. Mereka tercebur ke dalam sumur sedalam 12 meter setelah bersuah foto di atas sumur yang ditutup dengan papan. Diduga papan tidak kuat menahan beban berat. Beruntung ketiga korban yang 2 diantaranya anak-anak berhasil selamat setelah dievakuasi tim rescue dari Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur. Proses evakuasi sebelumnya sempat terkendala lubang sumur yang sempit dan terhalang pipa. Demam TikTok ternyata juga membawa malapetaka. Seorang siswi SMP di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas tersengat listrik. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban dan temannya bermain TikTok di atap rumah berlantai 3. Saat berupaya mengambil ponselnya yang jatuh dan tersangkut di kabel listrik, korban tiba-tiba tersengat listrik beraliran tinggi. Rekan korban yang berusaha menolong juga turut tersengat namun cepat dilarikan warga ke Rumah Sakit Cibitung Medika sehingga nyawanya tertolong. Surga di telapak kaki ibu, namun mungkin tidak begitu anggapan Mas Hun. Pria di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang tega melaporkan ibu kandungnya ke polisi hanya karena sepeda motor. Namun bukan menerima laporan MH, polisi malah menasihati MH dan kemudian viral di media sosial. Mata, malah Anda berselisih dengan ibu Anda sendiri. Pikirkan bos, baik-baik. Ya. Nih kalau Anda minta motor, udahlah, nggak usah ini motor. Nih, saya siap nih. Ambil sudah uang saya, tidak masalah. Tapi tolong Anda sujud dengan itu. Supaya apa? Anda nggak kena azab. Itu aja. Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, AKP Priyo Suhartono melampiaskan kegeramannya kepada Mas Hun. Pria warga desa Ranggagata, Praia Barat Daya, Lombok Tengah yang tega melaporkan ibu kandungnya gara-gara sepeda motor. Semula Mas Hun berniat melaporkan ibu kandungnya Kalsum dengan dugaan penggelapan sepeda motor warisan ayahnya. Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP Priyo Suhartono mengaku tak gentar jika Mas Hun akan melaporkan dirinya ke Polda, lantaran tak menerima laporannya. Job description kami sebagai pelayan masyarakat wajib menindaklanjuti setiap laporan atau aduan masyarakat. Jujur saja, baik saya secara pribadi maupun dari pandangan para penyidik yang lain bahwa secara hati nurani mungkin ini sedikit bertentangan dengan hati nurani kami apabila seorang anak melaporkan ibu kandungnya sendiri. Jadi jujur saja kami ya kemarin ingin berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. AKP Priyo menawarkan solusi lain kepada Mas Hun, yakni memberikan uang seharga motor yang diperkirakan, tapi dengan catatan Mas Hun harus membatalkan niatnya melaporkan ibu kandungnya ke polisi dan bersujud untuk meminta maaf. Aksi AKP Priyo menengahi sengketa antara ibu dan anak ini kemudian viral di media sosial. Tak sedikit yang memberikan apresiasi kepada AKP Priyo atas ketegasan sikapnya.